hari ini kita akan berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, dan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, semuanya berdiri. Kita akan menyanyi Kasih Yesus, indah oh indah. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah menyanyi untuk Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba waktunya apa adik-adik? Ya, kita akan mendengar cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi Bapakku Baik.
Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, tentang siapa? Wah, hebat. Benar adik-adik. Tentang Daud mengalahkan Goliat. Hari ini Enci akan melanjutkan ceritanya ya. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud dibawa ke istana raja adik-adik. Dan raja memintanya tinggal bersama. Di tempat yang baru, Daud mendapat teman yang baik. Siapa ya teman yang baik itu? Adik-adik mau tahu? Nah, sebelumnya kita saksikan video singkat berikut ini ya. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, siapa teman baik Daud? Teman baik Daud adalah Yonatan, anak Raja Saul. Daud dan Yonatan berteman baik dan saling mengasihi. Hari ini melalui cerita Alkitab yang sudah kita dengar, kita belajar dua hal. Apa saja dua hal itu? Yang pertama, berterima kasih kepada Tuhan atas teman-teman. Adik-adik di rumah pasti punya teman-teman. Adik-adik berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan teman-teman. Dengan adanya teman-teman, adik-adik tidak sendiri. Ketika adik-adik bermain, ada teman-teman untuk bermain. Ketika adik-adik ke sekolah untuk belajar, ada teman-teman belajar. Ketika adik-adik ingin menceritakan sesuatu atau berbagi cerita, ada teman-teman yang mendengarkannya atau teman-teman untuk berbagi cerita. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan ya untuk teman-teman yang sudah diberikan Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Daud dan Yonatan berteman baik. Mereka berdua saling mengasihi. Tuhan juga ingin supaya kita melakukan hal yang sama, saling mengasihi. Contoh mengasihi bagaimana? Adik-adik bisa mendoakan teman-teman ketika ada teman yang sakit. Ketika ada teman yang sedih, adik-adik bisa menghiburnya. Adik-adik bisa bilang kepada teman, jangan sedih ya. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, adik-adik bisa menolong teman-teman, tapi dengan semampu adik-adik ya. Mengasihi, bagaimana lagi?
Mengasihi tidak suka bertengkar, tidak suka mengejek. Ingat adik-adik, teman adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin kita saling mengasihi. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ayo kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di sekitar kami. Berkati mereka Tuhan, dan tolong kami supaya kami saling mengasihi. Hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau terus menolong agar pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk kota kami Gorontalo. Engkau memberkati dengan damai sejahtera. Berkati juga kami semua Tuhan, supaya kami sehat, kami kuat di masa-masa pandemi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi Bapakku Baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini melalui doa, puji-pujian maupun firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan seterusnya. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.